Selamat pagi pemirsa, masih dalam suasana bulan Ramadan nih. Nah meski tengah berpuasa, kesehatan tubuh harus tetap terjaga ya pemirsa. Apalagi di bulan penuh berkah ini kan kita semua pasti saling berlomba-lomba ya untuk meningkatkan ibadah baik puasa, sholat taraweh atau sholat malam lainnya. Hingga nanti itikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar sampai mudik untuk berlebaran di kampung halaman. Nah itu semua pasti membutuhkan tubuh terutama sendi yang prima agar ibadah tetap lancar. Nah gimana ya caranya menjaga sendi tetap sehat? Saya Intan Somadina akan membahasnya bersama Dr. Omar Lutfi, spesialis ortopedi di Hidup Sehat. Halo dokter, apa kabar? Halo, baik. Sehat ya dokter? Sehat. Harus sehat dan juga tetap semangat walaupun lagi puasa ya dokter ya? Ya. Nah dok, selama Ramadan ini kan umat muslim begitu giat ya untuk beribadah. Nah ini ada sholat wajib dan ada juga sholat-sholat sunnah lainnya. Ini fakta atau mitos dokter bahwa gerakan sholat baik bagi kesehatan persendian? Ya, kalau ini fakta. Fakta, kenapa tuh dokter? Jadi sebenarnya gerakan sholat kita ini meskipun kelihatannya ringan ya, sebenarnya kita ini adalah gerakan untuk menjaga lingkup sendi kita agar tetap baik. Dan juga dia bermanfaat juga untuk menjaga sirkulasi kita dan juga beberapa gerakan sholat itu bisa untuk stretching otot-otot kita. Nah memang meskipun kelihatannya simple tapi karena dikerjakan 5 waktu, jadi totalnya ada 17 rakaat kita bersolat. Nah itu sangat membantu untuk menjaga kesehatan sendi kita. Wow, luar biasa ya dokter ya. Kalau misalnya dengan sholat 5 waktu aja sendi tubuh kita juga ikut dilatih agar tetap kuat dan fleksibel. Apalagi nih pemirsa kalau ditambah sholat sunnah juga ya. Tapi pemirsa saat Ramadan kan kita melakukan puasa selama 30 hari nih dokter ya. Ada nggak sih dokter dampak negatif yang mempengaruhi sendi kita? Nah, jadi memang ketika kita berpuasa, otomatis cairan yang masuk ke dalam tubuh kita kan berkurang ya. Apalagi kalau misalnya pas waktu sahur gitu ya, atau pada saat berbuka puasa juga minumnya kurang. Nah, kalau misalnya hidrasi di dalam tubuh kita ini memang kurang baik, nah ini biasanya bisa memicu nyeri sendi. Memang kadang-kadang sih tidak bukan secara langsung ya sebenarnya, tapi kalau hidrasi kita kurang, kadang-kadang bisa membuat peradangan di sendi kita yang lebih mudah terpicu. Baik, ternyata dampak dehidrasi saat puasa tidak hanya dirasakan oleh tenggorokan kita ya dokter ya, namun juga ternyata ikut membuat sendi kita jadi kaku nih pemirsa. Lalu bagaimana dok akibatnya kalau misalnya kita menganggap sepele dokter? Ini bagian sendi mana yang memang terdampak paling maksimal dengan adanya dehidrasi ini? Nah, jadi yang paling terdampak biasanya adalah sendi besar ya. Sendi besar itu misalnya lutut, panggul, dan juga tulang belakang. Nah, jadi memang sendi-sendi ini terutama adalah sendi yang menopang berat badan dan juga pada sendi-sendi tersebut karena rongganya besar ya, terutama lutut dan panggul, dia di sana banyak cairan sendi. Oh, mungkin yang paling umum sering dirasain biasanya apa dok? Lutut ya? Ya, lutut sering. Oke, nah pemirsa kita semua pasti pingin kan ibadah selama Ramadan ini tetap lancar tanpa hambatan. Tapi gimana nih dok caranya supaya tidak terganggu akibat sendi kaku dokter? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Pemirsa kita temukan jawabannya setelah yang satu ini tetap di Hidup Sehat. Pemirsa kembali lagi di Hidup Sehat, masih bersama Intan dan juga Dr. Omar. Kita masih membahas seputar persendian ya. Nah pemirsa sendi kaku dan nyeri kan pasti bikin gak nyaman ya. Kekhusyukan saat beribadah pun bisa berkurang gara-gara fleksibilitas sendi berkurang dan otomatis bisa mengganggu kualitas ibadah selama Ramadan. Pasti gak mau dong. Lalu gimana nih kita mengatur asupan cairan di waktu berbuka dan juga sahur nih dokter? Oke. Jadi biasanya sebetulnya pada saat berpuasa yang masalah itu bukan total dari cairan yang masuk, tapi distribusinya. Nah, jadi karena ada periode kita berpuasa seharian selama 12 jam, di mana kita tidak ada cairan yang masuk. Nah, memang sih ketika berbuka, kita memang berbuka dengan cairan ya. Nah, cuman kita juga harus mendistribusikannya tuh sebenarnya. Jadi pada saat berbuka minum dulu mungkin sekitar 400-500 cc, kemudian nanti setelah itu pada saat makan malam, kemudian sebelum tidur juga minum air putih lagi. Nah, begitu pula juga pada saat sahur. Jadi pada saat sahur ketika bangun tidur kita minum dulu air putih dan menjelang imsak kita juga minum dulu air putih. Jadi banyak frekuensi dari cairan yang
masuk ke dalam tubuh kita. Oh baik, jadi bukan cuma harus memperhatikan jumlah cairan yang masuk, tapi juga waktu untuk mendistribusikan cairan ke dalam tubuh juga itu sangat penting ya dokter yang membaginya. Jadi frekuensinya juga sangat penting. Oh baik dokter. Nah dokter, ini ada fakta dan mitos yang beredar. Ini fakta atau mitos? Karena masih muda, masalah sendi kaku hanya bisa dialami oleh lansia. Ini fakta atau mitos dokter? Nah kalau ini mitos. Mitos? Ya. Oke, jadi yang muda nggak boleh kepedean dulu ya. Ini kenapa dokter bisa mitos? Jadi sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan nyeri sendi itu banyak. Jadi dia nggak hanya faktor pertambahan usia, bisa juga dia faktor berat badan juga bisa. Terus aktivitas fisik juga bisa. Kalau misalnya aktivitas fisiknya terlalu berat, beban ke tulang dan sendinya berat. Tapi kalau misalnya dia terlalu ringan juga otot-ototnya juga tidak terlatih sehingga sendinya gampang terasa nyeri. Nah ini kan berkaitan dengan aktivitas fisik nih dokter. Kan saat berpuasa kan porsi olahraga ini berkurang ya dokter. Alasannya kan takut lemas, karena nggak minum, karena nggak makan seharian, takut dehidrasi juga nih. Tapi apakah benar olahraga ini justru malah membuat tubuh kita lebih siap dan kuat untuk beribadah dokter? Nah terus kan jadi yang pertanyaan lanjutannya juga nih dokter ya. Ini kapan nih waktu yang tepat dan seberapa porsinya kalau kita sedang berpuasa dokter? Oke, jadi olahraga ini memang sangat bermanfaat sekali ya. Jadi meskipun kita sedang berpuasa, sebetulnya olahraga ini tetap dianjurkan untuk dikerjakan. Oke. Nah, kapan waktu olahraga yang pas pada saat berpuasa? Yang pertama itu sekitar setengah jam atau 60 menit sebelum berbuka puasa. Atau bisa juga dikerjakan sekitar 1 jam sampai 2 jam setelah berbuka puasa. Oke. Tapi dokter, ini bagaimana dokter dengan kondisi seseorang yang sudah mengalami masalah nyeri sendi sebelumnya? Apakah memang bisa berdampak pada kualitas hidupnya dokter? Oh iya, pasti. Kalau nyeri sendi pasti sangat berdampak terhadap kualitas hidupnya. Kalau misalnya dia saat beribadah, sholat itu kan gerakan sholat misalnya seperti duduk antar 2 sujud ya, itu memerlukan fleksi lutut atau lutut itu menekuk secara maksimal. Kalau misalnya dia ada masalah sendi, biasanya dia sholatnya juga akan terganggu. Nah, apalagi nih dok ya, kan kalau di akhir-akhir Ramadan nih kita kan dianjurkan untuk beriktikaf. Atau misalnya kita duduk diam dalam waktu yang lama dokter. Otomatis tuh kadang kan juga pasti pegel, kaku, kram gitu ya dokter. Nah, ini fakta atau mitos kalau konsumsi tulang rawan sapi baik untuk menjaga fleksibilitas sendi? Nah, ini fakta. Fakta? Iya. Jadi gini, tulang rawan sapi atau sup tulang sapi ya, biasanya itu dia banyak mengandung zat-zat yang terkandung juga di dalam sendi kita ya. Nah, seperti jadi sendi kita itu pada dasarnya zat utama yang terdapat di sendi kita tuh ada kolagen, glukosaminoglikans namanya. Oke. Nah, itu zat-zat ini juga terdapat pada sup tulang sapi tadi. Nah, jadi memang bermanfaat meskipun bukan satu-satunya faktor untuk menjaga ya. Jadi gaya hidup kita juga tetap harus diperhatikan untuk menjaga sendi kita itu tetap sehat. Nah, tapi biar sendi kita terus sehat nih dokter nih, apakah konsumsi makanan itu bisa mencukupi nutrisi sendi yang kita butuhkan? Nah dokter, jangan dijawab dulu dokter, pemirsa kita akan temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami di Hidup Sehat. Pemirsa, Ramadan tak hanya momen terbaik dalam mendetoks jiwa ya, tapi juga raga kita. Dengan asupan nutrisi yang tepat, sendi kita pun akan semakin kuat. Nah, sumber makanan apa lagi nih dokter yang memang baik untuk kesehatan sendi kita dokter? Apalagi kan buat yang mau mudik nih dokter, bisa duduk berjam-jam di perjalanan. Nah, ini bisa berbahaya ya dokter ya, lutut dan juga kaki bisa nyeri dan juga kaku kan? Ya. Gimana tuh dokter, ada makanan apa lagi nih? Jadi kalau untuk makanan yang juga bisa bermanfaat untuk mencegah sendi kita biar nggak sakit ya. Nah, yang pertama adalah makanan-makanan yang mengandung omega biasanya. Jadi kayak misalnya ikan-ikan laut seperti salmon, tuna dan lain-lain ya. Nah, itu bagus untuk sendi kita. Kenapa? Karena dia sebetulnya mencegah proses inflamasi atau peradangan. Sehingga sendi kita nggak gampang sakit. Nah, dan itu juga terkandung juga pada sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran juga biasanya banyak mengandung antioksidan sehingga itu mencegah terjadinya inflamasi pada sendi kita. Oke baik. Nah, Intan tuh sering dengar ada kandungan kayak glukosamin, kondroitin. Nah, itu apa sih dokter, bisa dijelasin nggak itu kandungan apa dan apa manfaatnya bagi kesehatan sendi kita? Iya. Jadi seperti yang tadi awal saya jelasin ya, tulang rawan kita itu ada 3 yang utama, ada kolagen dia, ada proteoglikan dan juga glukosaminoglikans. Nah, glukosamin ini adalah
bahan baku ya, ibarat kata bahan baku dari glucosaminoglycans. Dan juga kondroitin ini adalah bahan baku juga atau bahkan terkandung dalam proteoglikan. Nah, jadi memang konsumsi dari dua zat ini memang bisa bermanfaat kepada sendi kita, terutama bagi para orang tua ya yang memang lututnya sudah mulai pengapuran atau sendi-sendinya sudah mulai pengapuran, karena ini bisa mencegah pengapurannya untuk tidak bertambah berat. Oke, jadi ini juga memang baik untuk mendampingi orang-orang yang sedang recovery permasalahan sendi ya dokter ya. Tadi kayak dokter bilang ada juga di tulang rawan sapi ya dokter ya. Oke, nah tapi apakah dari makanan aja sudah cukup dokter untuk memenuhi kebutuhan dalam menjaga kesehatan sendi? Nah, jadi kalau untuk kondroitin dan glukosamin, sebetulnya kalau dari makanan itu jumlahnya sangat sedikit ya. Nah, justru memang kalau kita menginginkan jumlah glukosamin dan kondroitin yang adekuat, memang itu harus dari suplemen. Karena kalau hanya dari makanan itu jumlahnya sedikit banget sebetulnya. Gitu. Nah berarti kita boleh ya tadi dokter bilang untuk menambahkan dari suplemen sendi ya dokter. Emang berapa sih dokter sebenarnya kebutuhan jumlah harian kita untuk bisa memenuhi tubuh yang akhirnya juga bermanfaat baik untuk kesehatan sendi? Biasanya kalau dari penelitian yang ada, biasanya mereka akan menggunakan dosis untuk glukosamin itu 1000 sampai 1500. Untuk kondroitin itu sekitar 800 sampai 1200. Baik. Nah untuk suplemen ini bisa dikonsumsi dari usia berapa biasanya dokter kalau kita boleh ada tambahan suplemen, dan juga apakah ini orang yang udah masih sehat juga boleh atau cuman diperuntukkan orang-orang yang mungkin sudah terlanjur sakit gitu dan juga harus recovery dengan masalah sendi ini dok? Jadi sebenarnya gini, kalau untuk usia sebetulnya tidak ada aturan khusus ya. Usia kapan boleh mengkonsumsi glukosamin dan kondroitin. Nah, tapi memang biasanya dianjurkan untuk orang yang sudah mulai ada gejala. Jadi sudah mulai ada gejala, meskipun gejalanya ringan ya. Jadi kalau misalnya dia mulai ada nyeri-nyeri sendi, ini bisa mulai diberikan. Nah, di samping itu sebetulnya gini, glukosamin dan kondroitin ini manfaatnya juga dia bisa mengurangi rasa nyeri sendi, sehingga ketergantungan orang itu terhadap minum obat nyeri itu bisa berkurang. Nah, jadi karena kondroitin dan glukosamin ini sifatnya adalah suplemen dan dia punya efek mengurangi rasa nyeri, di mana obat nyeri itu biasanya bisa bikin lambungnya nyeri dan ada efek samping lainnya. Nah, ketergantungan terhadap obat nyeri ini bisa dikurangi dengan mengkonsumsi suplemen glukosamin dan kondroitin. Oh baik, nah dokter kalau lagi berpuasa seperti ini dokter, konsumsinya itu lebih baik apakah saat malam hari sebelum tidur atau justru pada saat bersahur dokter? Sebetulnya sih nggak ada aturan khusus juga itu ya. Jadi dua-duanya boleh, boleh 1 kali atau boleh 2 kali. Oh, baik dokter. Nah tapi dokter ini kan ada tips nggak dokter bagaimana untuk menjaga kesehatan sendi supaya tetap prima? Kan karena sebentar lagi udah mau mudik nih dokter, pasti perjalanan panjang, supaya tetap nyaman di perjalanan. Ya, jadi tadi yang pertama memang tadi glukosamin dan kondroitin itu bermanfaat ya, bermanfaat banget untuk sendi kita. Terutama sih untuk mencegah supaya baik yang udah pada pengapuran ini jangan bertambah berat. Nah, tapi memang ini bukan satu-satunya faktor. Jadi memang kita harus jaga banget gaya hidup kita. Pertama itu adalah tetap berolahraga meskipun ketika berpuasa ya, tapi memang harus diatur sebelum berbuka atau sesudah berbuka, dan juga menjaga berat badan. Nah, karena kalau misalnya berat badan kita itu besar, otomatis beban ke sendi kita juga akan besar. Dan juga memang banyak makanan yang kalau misalnya makanannya terlalu banyak mengandung gula tuh biasanya itu akan memicu proses inflamasi atau peradangan di sendi kita, sehingga akan lebih mudah muncul nyerinya. Nah itu dia dokter, itu kayaknya paling susah di ini. Biasanya kalau buka puasa makannya gorengan, manis-manisan, es-esan, semuanya gitu ya dokter ya. Ternyata ya pemirsa ya memang selain juga harus memperhatikan konsumsi makanan, tambahan suplemen, gaya hidup itu menjadi faktor utama untuk menjaga kesehatan sendi ya. Terima kasih banyak dokter, informasinya sangat bermanfaat untuk kita dan juga pemirsa di rumah. Terima kasih Mbak Intan. Terima kasih, selamat beraktivitas dokter. Pemirsa, kalau mau Ramadan kita penuh kesan, jangan jadikan nyeri sendi sebagai alasan. Karena Intan punya solusinya nih untuk pemirsa. Ini dia, Viastin.
Fiostin adalah nutrisi khusus sendi yang kaya akan kandungan glukosamin dan kondroitin yang baik dalam mengatasi nyeri pada sendi, memperbaiki tulang rawan sendi, dan menjaga sendi tetap fleksibel. Fiostin mudah diserap tubuh karena terbuat dari tulang rawan sapi, sudah tersertifikasi halal sehingga aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Cukup konsumsi 1 kali setiap hari sebelum tidur agar penyerapan lebih maksimal. Sendi pun tidak kaku dan ibadah puasa meningkat. Fiostin tersedia di apotik terdekat atau e-commerce favorit Anda. Pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah Intan menemani Anda dengan ragam informasi menarik seputar masalah sendi agar aktivitas ibadah tidak terganggu dan mudik tanpa ragu. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Indonesia, hidup sehat.